fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Pada bacaan fiha, maka di sini kedua-duanya ada mad tabi'i. Yang pertama pada lafal fi, yaitu adanya kasrah bertemu dengan ya, kita panjangkan dua harakat fi-nya. Kemudian pada lafal ha ada fathah bertemu alif, maka juga mad tabi'i, panjangnya dua harakat. Kemudian pada lafal fa ini juga ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Usahakan panjangnya fiha fa harus sama. Fiha fakihatu wan nakhlu za. Kemudian pada lafal tuwa, di sini ada tanwin berupa dhammatain bertemu dengan huruf waw, yang mana waw termasuk huruf idgham bi gunnah. Maka cara membacanya, maka kita namakan di sini hukum idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu suara tanwinnya kita masukkan langsung ke huruf waw dan kemudian kita tahan gunnahnya. Maka fakihatu wa fakihatu wa. Nah, di sini juga kita namakan dengan idgham naqis, yaitu idgham arti memasukkan dengan tidak sempurna. Ada yang kurang atau masih sedikit menyisakan suara nunnya. Maka fakihatu wan nakhlu. Kemudian di lafal wan nakhlu di sini ada alif lam. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yang mana alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal nun bertasydid di sini ada bacaan gunnah, yaitu adanya nun bertasydid. Cara membacanya ditahan dulu suaranya wan nakhlu, baru dilanjutkan ke gunnahnya. Kemudian pada lafal zatu di sini ada fathah bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i kembali, yaitu panjangnya dua harakat. Akan tetapi perlu kita hati-hati di dalam huruf zalnya, jangan sampai dibaca dengan huruf zai, karena di sini ia bukan huruf zai tapi huruf zal. Ujung makhrajnya agar sempurna adalah kita sesuai makhrajnya, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas za. Maka wan nakhlu zatul akmam. Kemudian falatul di sini ada alif lam, maka alif lam di sini alif lam yang ditulis dan dibaca, maka kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian akmam pada lafal akmam di sini ada huruf kaf yang disukunkan. Wah, kaf itu punya sifat satu, yaitu sifat hamesnya. Apa itu hames? Hames adalah mengalirnya nafas ketika melafalkannya. Ada nafas yang dikeluarkan. Kemudian pada lafal mam di sini ada bacaan mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan adanya sukun arid atau sukun yang timbul karena waqaf. Contoh pada lafal akmam, asalnya akmami, karena kita waqaf maka mimnya menjadi mim yang sukun, maka dimatikan. Dan sebelum huruf matinya ada huruf alif yang menandakan itu huruf mad, maka menjadi panjang al akmam. Panjangan mad arid sukun, berapa harakat untuk kadarnya? Kadarnya kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Tapi kita coba ambil yang 4 saja, yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, sehingga dia di tengah-tengah. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Kemudian wal habbu dzul asfi warraihan. Pada lafal wal habbu di sini ada alif lam, maka kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca, yaitu kita baca wal dengan jelas karena ha termasuk huruf qamariyah. Kemudian wal habbu dzul asfi, yang dimana
Di sini pada lafal dzul, hati-hati dalam pelafalan huruf za-nya, jangan sampai terbaca dengan zai kembali. Kemudian dzul di sini ada waw, awalnya memang menandakan panjang, tapi karena dia bertemu dengan huruf sukun berupa huruf lam, maka huruf wawnya tidak dianggap panjang sehingga langsung ke huruf lam yang di sini. Nah, di sini juga ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Dzul asfi. Dzul asfi. Kemudian warraihan. Di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis dan tapi tidak dibaca sehingga diwarnai dengan warna abu-abu. Kemudian ra-nya tebal, warraihan. Kemudian pada lafal rai, di sini ada bacaan lin, bacaan yang lembut dalam pelafalannya. Maka waraihan. Kemudian pada lafal akhir, ini bukan mad tabi'i, tapi dia mad arid lis-sukun. Ya. Di sini ada bacaan mad arid lis-sukun, yaitu sebagaimana yang awal, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Kita ulangi. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pada lafal fabi'ayyi. Nah, di sini sempurnakan di tasydid huruf ya. Jangan fabi'ayyi ala, tapi dia sempurnakan. Fabi'ayyi. Ayyi. Ya, kita ulang kembali. Fabi ayyi. Kemudian pada lafal a, di sini ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, maka di sini huruf madnya berupa alif, panjangnya 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal ala, pada lafal la, dia ada bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, yaitu terjadi apabila adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini asalnya la 2 harakat, karena adanya hamzah yang datang pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Untuk panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 4 harakat atau 5 harakat. Maka fabi ayyi ala la. Ya, kemudian ra tebal, rabbikuma. Pada lafal ma ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Tukadziban. Hati-hati dalam melafalkan huruf zal, karena di sini bukan huruf za. Jangan tukadziban, tapi dia tukadziban. Kemudian pada lafal ban ada mad arid lis-sukun. Kita boleh memanjangkan di sini 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat sebagaimana sebelumnya, dan sudah kami jelaskan berkenaan dengan mad arid lis-sukun pada ayat yang ke-11. Maka kita coba ulangi lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Pada lafal khalaqal, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca lamnya, yaitu khalaqal dengan jelas. Kemudian insana, ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka kita namakan di sini dengan bacaan ikhfa. Ya, bacaan ikhfa. Nun mati ketemu dengan sin, ada bacaan ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Kita samarkan nunnya ke huruf sin. Insa, dan itu ikhfanya ikhfa tipis. Insana. Kemudian pada lafal sa ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Panjang lafal sa 2 harakat. Kemudian min salsani. Pada lafal min san ada nun mati bertemu dengan huruf shad. Di sini nunnya ditandai dengan warna hijau, yaitu menandakan dia bacaan ikhfa pula. Cara membacanya adalah kita samarkan nunnya ke huruf shad. Nah, shad termasuk huruf yang tebal dan huruf isti'la, maka dia samarkannya agak ditebalkan. Min salsani. Seperti itu. Kemudian pada lafal sa ada fathah bertemu alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian linka ada tanwin
Ada tanwin berupa kasrotain bertemu dengan huruf kaf. Sama hukum tajwidnya yaitu ikhfa. Cara membacanya samarkan linnya ke huruf kaf. Linka. Ya. Salinka. Nah, seperti itu. Kemudian kal fakhar. Di sini ada alif lam. Kembali lagi kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian al-fakhar, fakhar. Pada fakhar ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan karena waqaf dan sebelum huruf akhirnya ada huruf mad. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian di sini hukum ro-nya, ro yang dibaca dengan tebal, maka dinamakan ro tafkhim karena sebelumnya ada huruf fathah dan kemudian bertemu dengan huruf mad, maka ro-nya dibaca dengan tebal. Kita ulangi. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kemudian wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, maka wa khalaqal jan pada lafal khal. Di sini ada alif lam. Alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal jan di sini ada mad lazim kalimi musaqqal. Apa itu mad lazim kalimi musaqqal? Kita coba urai satu-satu. Mad panjang. Kal lazim wajib. Kalimi berarti berkenaan dengan kalimat. Musaqqal berat dalam pelafalannya. Maka yang dimaksudkan apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf tasydid setelahnya, atau mad tabi'i bertemu dengan huruf tasydid setelahnya, maka dinamakan dengan mad lazim kalimi musaqqal. Contoh pada lafal ja, awalnya dia 2 harokat karena bertemu dengan nun setelahnya yang tasydid, maka jamnya menjadi mad lazim kalimi musaqqal disebabkan karena tasydidnya. Sehingga panjangnya di sini untuk mad lazim yaitu 6 harokat. Maka wa khalaqal jan baru masuk ke nun. Panjangkan janya dulu 6 harokat baru masuk ke nun. Wa khalaqal jan. Ya, kemudian pada lafal di sini ada bacaan gunnah. Bacaan gunnah yaitu nun berharokat tasydid. Maka surah an-nya ditahan. Janna mim mariji. Kemudian di sini pada lafal mim marij ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan adanya nun sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masukkan nunnya ke huruf mim dan kemudian ditahan dengan gunnah. Mim ma. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i. Di sini panjangnya 2 harokat. Kemudian marijim mi. Sama di sini ada kasratain bertemu dengan huruf mim yaitu idgham bi gunnah. Kita masukkan lagi tanwinnya ke huruf mim dan ditahan gunnahnya. Marijim. Kemudian min nar. Ya, kemudian di lafal min. Nah, sini kembali lagi ada nun sukun bertemu dengan nun. Maka hukumnya sama juga yaitu idgham bi gunnah. Jadi dari mim marijim min nar ketiga-tiganya ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah. Kemudian pada lafal nar ada mad arid disukun, yaitu kita boleh memanjangkan pada lafal nar itu 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian untuk huruf ro-nya dibaca ro tafkhim karena sebelumnya yaitu fathah. Kita ulangi. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sama seperti ayat yang ke-13 yaitu fabi'ayyi, sempurnakan di lafal ya yang tasydid karena dia ada bacaan linnya yaitu ayyi tasydid ditekan. Ala pada lafal a ada mad badal yaitu adanya hamzah bertemu dengan alif. Kemudian la'i ada mad wajib muttasil yaitu adanya hamzah yang datang setelah huruf mad, maka panjangnya la kita boleh panjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian
rabbikuma, ro-nya tebal, kuma pada lafal ma ada mad tabi'i yaitu panjangnya 2 harakat serta tukadziban. Hati-hati dalam melafalkan za, jangan dibaca dengan zai karena nanti merubah maknanya. Tukazzi, za makhrajnya agar sempurna kita lafalkan dari ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas. Kemudian pada lafal ban, di sini ada mad arid disukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.